Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farizan Nify Ghazali dengan NIM 23055311116 dari program studi teknik mesin. Di sini saya akan membagikan laporan hasil kerja praktik dalam berbentuk video di PLN PLTU Banten Lontar 3. Sebelum masuk ke dalam video laporan, izin saya menjelaskan siklus PLTU Lontar 3 Banten. Siklus di PLTU Lontar 3 Banten menggunakan siklus termodinamika Rankine dengan pemanasan ulang atau reheat cycle untuk menghasilkan daya sebesar 4 kali 315 MW. Untuk gambar siklus tersebut itu adalah siklus yang lama dan sekarang sudah ada unit 4 yang menghasilkan 315 MW yang sama. Lalu ini masuk ke dalam tahap-tahapannya. Untuk tahap utama, yang pertama ada seawater reservoir dan distillation, di mana air laut ditampung dan diproses untuk menghilangkan kadar garamnya. Lalu masuk ke demineralized plant untuk menghilangkan mineral pengotor. Lalu masuk ke raw water tank, di mana itu adalah penyimpanan air murni dengan kapasitas 20.000 meter kubik sebelum dipompakan ke dalam boiler. Lalu masuk ke sistem boilernya, yang dimana itu pembangkit uap energi batu bara menjadi energi panas. Masuk ke pemanasan air dari kondensat dipanaskan melalui serangkaian pemanas heater sebelum masuk ke boiler. Lalu masuk ke penguapannya, itu adalah kondensasi. Dalam boiler, air dipanaskan menjadi uap yang sangat kering atau superheated steam dengan tekanan tinggi 16,67 megapascal dan suhu 538 derajat Celcius. Lalu masuk ke dalam boiler flow, di mana aliran udara dan gas buang diatur untuk mengoptimalkan pembakaran dan menjaga efisiensi panas. Lalu masuk ke sistem konversi energinya, itu turbin dan generator, di mana uap bertekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin yang terhubung pada generator. Untuk turbin sendiri ada tiga bagian, itu ada HP turbin, IP turbin, dan LP turbin, di mana HP turbin adalah high pressure turbin, lalu intermediate turbin, dan low pressure turbin. Lalu masuk ke pertama, itu uap masuk pertama kali ke HP turbin. Uap tersebut dikembalikan ke boiler untuk dipanaskan ulang, itu adalah cold reheat. Lalu masuk lagi ke reheating, uap yang telah digunakan ulang atau hot reheat dengan tekanan 3,58 megapascal dan suhu 538 derajat Celcius dialirkan kembali ke tahap berikutnya. Lalu masuk ke intermediate pressure dan low pressure turbine. Itu masuk uap memutar intermediate pressure IP atau low pressure turbine untuk memaksimalkan ekstrak energinya. Lalu masuklah ke generator. Lalu generator akan memutarkan turbin memulai poros generator yang kemudian menghasilkan energi listrik sebesar 315 MW per unit. Lalu masuk ke sistem kondensasi atau sistem pendinginan yang di akhir-akhir. Setelah melewati turbin, uap akan dikembalikan menjadi fase cair agar bisa dipompa kembali ke boiler. Jadi di sini airnya tidak diambil lagi air dari air luar, tapi menggunakan air yang sudah ada sampai benar-benar habis. Lalu masuk ke kondensor. Uap sisa dari LP turbin didinginkan di kondensor menggunakan air pendingin yang berasal dari air laut. Lalu ada condensate pump, yaitu ada air hasil kondensasi yang dipompakan kembali menuju pemanas dan masuk ke siklus boiler lagi. Lalu ada lagi outfall, yaitu air laut yang telah digunakan untuk mendinginkan uap dikembalikan ke laut melalui saluran pembuangan yang disebut juga dengan outfall. Sebelum memulai pekerjaan dalam PLN PLTU Lontar 3 akan mengadakan rapat awal untuk membagikan job desk masing-masing.
Untuk job desk pertama yang diberikan kepada saya adalah untuk membantu ACW atau Auxiliary Cooling Water Pump yang berfungsi untuk mengalirkan air pendingin ke berbagai peralatan penunjang seperti oil cooler, pump bearing, atau kompresor. Di mana di sini ACW tersebut memiliki masalah yang cukup banyak. Yang pertama itu seperti water hammer atau valve air yang menyebabkan kerusakan yang paling parahnya. Di mana di sana kejadian ada listrik yang mati dan tekanan energi kinetiknya menjadi beribu-ribu kali lipat dan mendapat meledakan sebuah pipa yang berfungsi untuk mengalirkan air ke oil coolernya. Yang mengakibatkan juga unit 3 itu kebanjiran total dan terjadi banyak kebocoran. Dalam tahapan untuk memperbaiki ACW pump, kita harus membuka casing dengan berat 1 ton, lalu membuka pompa dengan estimasi berat 1 ton lebih. Lalu jika kita harus menganalisis akar masalahnya juga dengan root cause analysis atau RCA, di mana kita harus inspeksi visual, audit data personal, dan pengecekan material. Lalu kita harus justifikasi teknis dan rekalkulasi dengan analisis transient pengecekan rating pipa untuk memastikan schedule pipa mampu menahan tekanan transient tersebut sesuai standar ASME B31.1 atau B31.3. Lalu ada modifikasi desain dan mitigasi atau engineering change, di mana kita akan pemasangan surge anticipator atau air vessel, lalu kita pengaturan valve closure time, lalu pemandangan VFD, di mana itu variable frequency drive. Lalu kita akan mengimplementasikan fisik dan penyelesaiannya atau alignment, di mana itu adalah penyambungan kembali dengan melakukan pengelasan. Lalu ada alignment pompa, melakukan laser alignment antara poros pompa dan motor untuk menghilangkan vibrasi dan yang dapat memicu kelelahan pada pipa. Lalu ada pemasangan flexible joint, di mana itu menambahkan sambungan fleksibel di dekat pompa untuk meredam getaran dan ekspansi thermal. Untuk alignment juga bisa dilakukan secara manual dengan cara yang dilakukan. Untuk pekerjaan yang saya lakukan dalam video adalah saya sedang memastikan bahwa tidak ada kerak atau semacam noda dalam pump tersebut. Dimana jika ada kerak atau noda, bahkan karat, kita harus menghilangkannya dengan menggunakan WD-40 dan kita harus menggosoknya sehingga itu hilang. Karena sedikit pun karat atau sedikit pun noda bisa menghambat efisiensi dari pompa tersebut. Jika sebuah part dari ACW pump tersebut sudah memiliki kerusakan total atau sedikit saja ada yang bolong atau rusak sedikit, itu harus digantikan dengan part yang baru. Dimana harus juga datang expert dari merek atau brand yang digunakan yang sudah memanufaktur part tersebut. Dalam PLN PLTU ini menggunakan Eagle Bertman. Jika ada part dari ACW pump yang rusak atau berbolong sedikit pun saja, itu sudah pasti harus digantikan dengan part yang baru. Tapi untuk mengecek sebuah kepasannya pada ACW pump tersebut harus datang dari teknisi tim manufakturnya. Di mana tim manufaktur yang digunakan dalam PLN PLTU Banten Lontar 3 ini adalah dari Eagle Bertman, adalah PT yang berasal dari Cina. Di mana di sini pegawai juga akan mengecek apakah part itu akan menyambung dengan sempurna atau ada kelonggaran sedikit pun. Jika ada kelonggaran sedikit pun juga, part tersebut harus digantikan dengan yang baru.
Dalam jobdesk kedua saya akan membantu melakukan maintenance pada alat oil cooler cell and tube dalam PLN unit 3. Dalam maintenance alat tersebut, kita akan melakukan plugging, di mana plugging tersebut bisa menggunakan hukum eddy current test, di mana jika pelapisan dinding pipa sudah mencapai 40-70%, untuk oil cooler cell and plug tersebut, lubangnya harus di plugging dengan menggunakan tapered plug. Kita menggunakan tapered plug karena oil cooler tersebut memiliki lubang yang kecil, tidak seperti pada pipa pompa yang bisa menggunakan pelumas karena bentuk lubangnya yang besar. Berikut adalah hasil dari plugging oil cooler cell and plug. Untuk plugging tersebut harus dilakukan pada dua sisi dengan lubang yang sama. Jika ada kekurangan satupun maka efisiensinya akan berkurang. Dikarenakan oli pump untuk ke turbin juga habis, maka kami juga mengisi oli tersebut. Di jobdesk samping ini, saya diminta untuk membantu membenarkan spray pump, di mana di sini saya hanya harus menggantikan part yang telah ada. Dalam jobdesk ketiga saya membantu untuk maintenance di water purifier, di mana saya menggantikan filter dan mengganti oli untuk alat tersebut. Dalam jobdesk keempat ini, saya akan mengganti mechanical seal dari pump utama dari sebuah turbin di unit ketiga. Di mana untuk tahapan pertamanya kita harus mengambil part-part untuk mechanical seal tersebut. Untuk pengambilan mechanical seal harus masuk ke bagian gudang dan kita harus melaporkan part apa yang telah kita ambil. Lalu masuk ke bagian pump turbinnya. Sama seperti perbaikan ACW pump yang di job desk pertama, kita sama harus menggunakan pegawai dari tim manufaktur yaitu Eagle Bergman yang untuk membantu memasang mechanical seal tersebut. Dengan tahapan yaitu mengukur apakah mechanical seal-nya akan fit dan cara pemasangannya. Untuk melihat desain tersebut, kita juga harus mengukur ulang apakah sudah sesuai dengan desain yang ada. Jika ada sedikit kekurangan atau kelebihan beberapa milimeter pun, maka mechanical seal itu harus dibuang atau diganti dengan yang baru. Dalam penggantian mechanical seal, kita terdapat beberapa masalah. Yang pertama adalah karet untuk mechanical seal-nya itu putus atau tidak sesuai dengan standar, maka harus diganti lagi dengan yang baru. Dimana untuk memasangnya juga membutuh sebuah kekuatan yang sungguh besar, dimana itu sangat rumit. Jika tidak dilakukan dengan seminimalnya 3 teknisi, itu akan berbahaya dan melanggar kode K3 dari PLN PLTU.
Untuk penjelasan, mechanical seal adalah komponen kritis yang dipasang pada poros atau shaft pompa untuk memisahkan bagian dalam pompa yang berisi fluida, air atau uap, dengan lingkungan luarnya. Untuk fungsinya itu untuk mencegah kebocoran fluida kerja. Yang pasti dalam PLTU air ini sering terjadi kebocoran ya. Lalu ada menahan tekanan tinggi yaitu pressure containment seperti pada pompa yang ada di boiler feed atau BFP. Lalu mencegah kontaminasi udara untuk vacuum sealing, di mana mechanical sealing juga sangat ketat dan tidak ada udara pun dari luar yang dapat masuk ke dalam. Lalu untuk mengurangi gesekan dan kausan poros, lalu mendukung keandalan operasional atau reliability. Jadi untuk komponen utamanya itu ada stationary face atau bagian seatnya, bagian yang diam dan terpasang pada rumah pompa. Lalu ada rotary face di bagian yang berputar mengikuti poros. Lalu ada secondary seals di mana biasanya merupakan O-ring atau bellows elastomer untuk mencegah kebocoran di celah-celah kecil komponen. Lalu ada springs atau bellow yang memberikan gaya tekan agar kedua permukaan atau faces tetap rapat meskipun ada getaran atau ekspansi thermal. Yang dapat dilihat sekarang adalah cara pemasangan mechanical seal pada pompa, di mana membutuhkan 3 orang atau lebih untuk memastikan keamanan yang memasang. Seperti yang telah saya jelaskan, untuk sebelum memasang mechanical seal, kita juga harus melihat desain dan ukurannya. Apakah ukurannya sama dengan desain awal saat manufakturnya? Jika ada perbedaan sedikit pun, maka mechanical seal tersebut harus dibuang atau diganti, karena itu sangat berbahaya bagi pump sendiri. Dalam job desk kelima, saya akan membantu maintenance di bagian kondensor. Untuk bagian kondensor ini akan lebih dijelaskan dari teknisinya sendiri. Lihat aja, ini ya. Yang kalau satu yang ini dari fitur kalau berarti itu kelihatan ini bakal kelihatan jadi air di bawah ada pipanya
Ini nggak langsung berarti langsung dibuang airnya? Nggak, sirkulasi terus, cycle terus. Berarti nggak menghilang airnya ya, tetap pakai meja terus biar mungkin tanda kutip kalau nggak ada bocoran. Oh, nggak, ya ngerti ngerti. Terus kita ngapain nih? Ini mau masak putih, harus aja saya simpan. Jadi teman-teman cek aja. Untuk mempersingkat, fungsi lubang kecil itu adalah sebagai manhole atau pintu akses, yang dimana untuk masuknya pekerja untuk melakukan pembersihan dan inspeksi dan perbaikan. Lalu untuk fungsi kondensornya secara besar itu adalah mengubah uap menjadi air. Setelah uap bertekanan tinggi, memutar turbin untuk menghasilkan listrik, uap pembuangan atau exhaust steam tersebut akan masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, uap ini didinginkan oleh air pendingin, biasanya dari laut atau sungai, sehingga fasenya berubah menjadi air kembali. Air murni ini kemudian dipompa kembali ke dalam boiler untuk dipanaskan menjadi uap lagi. Ini adalah siklus tertutup yang menghemat penggunaan air murni. Lalu itu juga fungsinya menciptakan ruangan vakum. Nah, ini sangat penting untuk efisiensi turbin juga. Ketika uap berubah menjadi air, volumenya menyurut drastis. Mana ya? Itu paketnya tuh. Ini paket ini. Operasi dia putar. Buat apa tujuannya? Dia nyari ini kan saringan. Oh iya ya. Oh buat nyaringnya. Ya. Nah itu tadi valve yang tadi tuh kan dia koneksinya ke sini nih. Mana? Oh, ini kotoran masuk ke sini. Jalurnya ke sini. Tapi dia tanpa pressure ya, maksudnya dia nggak bertenaga. Dia sendiri cuma muter aja saja. Oh, udah muter doang ya. Jadi kenapa kotorannya bisa masuk ke sini? Karena di sini ada screen kan. Gimana tuh? Tuh, oh iya ya. Ya, banyak kotoran kan otomatis kan kotoran itu air itu dari setelah dia masuk ke ini bak ke outlet kondensor di belakang. Outlet apa namanya? Outlet kondensor. Outlet kondensor. Ini ke arah sana nih. Dari sana, mana masuk? Oh, dari sana ke sana terus. Baru tahu kayak gini mah. Dalam tahap ini kita dapat melihat bahwa ada pipa yang sedang rusak atau mengalami kebocoran. Maka kita harus menghilangkan air kebocoran tersebut dan menggantikan pipanya. Pipa tersebut menggunakan material FRP, di mana FRP tersebut adalah fiber reinforced polymer atau plastik. Material komposit yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu matriks resin dan penguat serat atau fiber. Setelah melakukan beberapa tahap maintenance dalam kondensor, untuk tahapan akhirnya kita akan menggantikan check valve dalam kondensor tersebut.
Karena dalam pipa mengalami kerusakan, maka terjadi juga kebocoran. Untuk menghilangkan air bocoran tersebut, kita menggunakan sampam atau pompa benam. Untuk job desk ke-6 tidak jauh beda dari maintenance oil cooler silent plug, di mana di sini saya akan maintenance bagian water cooling, di mana dengan tipe yang sama, yaitu adalah silent plug. Di mana karena water cooling ini memiliki dimensi yang lebih besar, maka akan menggunakan plug yang menggunakan pelumas. Untuk job desk ke-7, saya akan memperbaiki pump atau vertical pump yang mengalami kerusakan atau kebocoran saja. Maka untuk mengubahnya kita hanya harus mengganti dengan yang baru atau part yang baru. Untuk tahapan ini tidak begitu rumit, di mana kami hanya harus menggantikan partnya saja dan melakukan kalibrasi ulang. Untuk bagian rumitnya adalah bagian kalibrasi ulangnya, dikarenakan jika ada sedikit saja perubahan awal dari sebuah baut-bautnya saja, itu maka harus dibaut ulang atau mencari kalibrasi yang pas lagi. Untuk job desk lainnya, saya hanya akan melakukan maintenance pada seperti hal-hal kecil, yang contohnya adalah purifier atau pipa kebocoran yang ada di luar. Sekian dari saya, terima kasih.